Umbokolo, artinya rumah besar. Berarti dari semua kampung ini, rumah itu yang paling besar. Dan ya rumah tertua. Artinya tidak bisa dia lebih besar dari yang lain. 5 ekor boleh, tetapi jangan kasih patokan begitu secara adat. Nah, secara adat di situ kita tadi sudah sepakat 5. Tapi hari H nanti tidak cukup 5, tidak apa-apa. Karena tadi tidak kasih patokan, boleh tidak kasih patokan. Tapi omong adatnya 5. Nah ini kan dengan sadar tidak sadar kita mengajarkan kepada anak cucu untuk tidak jujur. Memaksakan kita punya keadaan, pertama keadaan tidak sanggup tapi kita paksakan. Yang kedua tadi itu mengajarkan anak kita yang mendengar tadi itu untuk tidak jujur. Mereka juga akan kopi juga untuk tidak jujur. Saya mengakunya 5 tapi yang dibawa kan bukan 5, berarti kan tidak jujur. Ada juga yang batu kubur yang digali manual, yang bagian atasnya itu, top atasnya seperti persegi panjang, itu yang digali manual, nanti mereka cungkil dengan manual dan habis itu baru ditarik. Istilahnya di sini dalam bahasa Kodi garu watu atau tarik batu kubur. Merdeka, kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro. Hari ini saya ingin membahas sebuah kampung adat yang terletak di Sumba Barat Daya. Namanya Kampung Adat Balengger. Dan kita akan menggali lebih dalam dan hal-hal menarik tentang kampung ini yang tetap menjaga tradisi budaya dan adat istiadatnya meskipun di tengah zaman yang begitu modern. Kita terhubung secara online bersama dengan Kepala Desa Mata Kapore. Beliau adalah Kepala Desa Octavianus Umbu Halato Tana bergabung bersama kita. Apa kabar Pak Okta? Salam jumpa juga Mas Arto. Pak, boleh cerita sedikit tentang lokasi wilayah dari kampung ini ada di wilayah mana? Sekarang kita berada di Kampung Balengger, Desa Waikeninyo, Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak, ada berapa rumah yang ada di dalam kampung adat ini? Di sini rumahnya itu belasan rumah, sampai 13 rumah sepertinya di sini adanya. Karena sudah beberapa lebih dari 7 generasi sekarang. Ya. Boleh cerita tentang terbentuknya rumah adat ini yang ada di sana dan siapa saja yang sebenarnya boleh tinggal di sana? Ya, berdirinya itu satu rumah untuk pecah rumah baru. Tadi rumah pertama, mau pecah lagi rumah baru apabila sudah merasa penuh satu rumah, artinya dikelilingkan ada kamar-kamar per kakaknya itu, ada yang gabung-gabung. Nah kalau sudah penuh berarti, dan apabila dalam kakak tersebut dia mampu untuk bangun rumah lagi, nah itu nanti dibangun rumah. Dia bangun rumah tetapi dengan upacara adat sendiri dari yang tertua tadi. Dari tertua tadi dibuatkan upacara bahwa ada namanya Togi Ali Bolok Batu untuk dia buat rumah sendiri supaya mereka mandiri. Dengan nanti diberi nama yang dipilih sesuai yang dia mau dengan masih ada garis turunannya dari kampung Balengger tersebut. Dan di satu kampung Balengger ini tidak bisa kawin-mawin, apalagi satu rumah. Anggapnya itu bahwa masih satu turunan begitu. Rumah adat ini kan juga memiliki nama masing-masing ya. Apa boleh diceritakan? Iya, di sini ada belasan rumah. Ada di sini sekarang namanya Wanukaka. Di seberang ada Menangga, ada Kerara, ada Kehumbu, ada juga Bokolo, ada juga Maukaha, ada Nangga, ada Congol dengan beberapa yang lainnya. Maramba termasuk masih ada juga. Berdirinya satu rumah adat ini biasanya berdasarkan apa? Nah itu berdasarkan tadi itu bagaimana nanti orang tua yang tertua tadi dengan yang pisah tadi mereka berembuk. Nama mana yang cocok ini? Ya saya ambil contoh saja Umbokolo, artinya rumah besar. Berarti dari semua kampung ini rumah itu yang paling besar. Dan ya rumah tertua. Artinya tidak bisa dia lebih besar dari yang lain.
Setiap rumah tentu saja punya ciri khas atau di bagian masing-masing ya, boleh dijelaskan? Ya, bagian-bagian utama di rumah itu ya terutama tiangnya. Ada tiang utama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau tiang utama itu biasanya yang adakan kalau misalnya buat nanti kalau dipugar kembali. Kalau misalnya tiang itu kan ini dari kayu, otomatis berapa puluh tahun, 30, 40 tahun atau lebih kalau dirawat dengan baik, dengan teras kayunya kuat, berarti lebih dari itu. Nah, kalau sudah rusak total, berarti dipugar kembali nanti yang buat yang adakan itu tetap yang tertua dengan ada kamar-kamarnya. Nah, kamar utama itu tetap yang warisinya anak pertama. Nah, bahan material utamanya itu ya jelas tiangnya tadi kayu, kayu utama yang terbesar itu 4 tiang dari kayu hutan, ada namanya kayu ulin, terus ada namanya kadimbil di sini. Kayu-kayu itu yang selalu dipakai di tiang utama, terutama di Kampung Belengger ini. Dan besarnya juga harus tertentu, artinya ukuran diameter itu hampir 80 cm, ada yang 100 cm diameternya. Dan yang ikat tiang utama dengan pasak utamanya itu harus dari ada namanya di tali hutan itu kahikara. Harus pakai tali itu. Ada beberapa rumah itu yang wajib pakai itu. Dan itu yang menurut adat orang Sumba, terutama di Kampung Belengger dan kodi umumnya itu harus dengan kahikara, tali hutan itu, dan itu diyakini tali hutan yang terkuat. Sedangkan untuk ikat tali dengan bambu yang lain itu pakainya rotan. Di sini karena di hutan ada rotan, nah itu ada rotan. Tapi kalau karena sekarang sudah jarang rotan, bisa juga dengan tali hutan yang lain. Dan untuk atapnya digunakan alang dari rumbia, alang-alang. Nah, biasanya pendirian rumah adat ini kan tentu saja ada tahapan-tahapan ya Pak ya. Itu seperti apa? Untuk pendirian awalnya itu ada musyawarah dulu. Kita doakan secara merapu, nanti ada ratonya yang kasih sesajian beras dengan sirih pinang, dengan ada persembahannya. Itu untuk doakan arwah leluhur pendahulu dengan merapu utama di kampung agar diberkati tanpa halangan apapun dalam perencanaan rumah itu, dan dikumpul seluruh yang ada di dalam rumah. Nanti dimusyawarahkan bulan berapa, tahun berapa untuk mulai dibangun. Dibagi sudah tadi yang 4 tiang itu. Nah, rumah juga kan 4 sisi. Nah, dibagilah perturunan tadi itu 4 sisi. Nah, setelah itu baru dipasang tiang-tiang yang lain. Nah, setelah itu untuk naikkan kerangka begitu yang melintang dari bawah ke atas ini, dan terutama yang bumbungan kayu menaranya itu, nah itu upacara adat yang ya cukup besar sedikit. Butuh semua keluarga ada, nanti dibuat semua lagi kamar-kamarnya, terus di istilahnya di bawah kolong sini tempat hewan. Nanti mereka buat lagi, kalau sudah selesai semua, sudah perapian, finishing semua, baru ada upacara yang lebih besar lagi dan lebih meriah, namanya ya sudah arah ke pesta untuk tinggal rumah, masuk rumah. Nah, itu doa adatnya ya sampai sudah potong kerbau dengan babi yang bertaring. Nah, tapi waktunya tergantung kesepakatan semua. Nanti kapan mana waktu yang pas. Misalnya tahun ini sudah diselesai semua, bisa juga tahun depan baru kita lakukan pesta untuk pentabisan rumah istilahnya. Pak, di Sumba Barat Daya ini kan juga ada semacam kubur batu besar ya. Ini ada di setiap kampung kah, dan sebenarnya mengapa batunya harus besar-besar dan apa makna dan fungsinya? Zaman dulu itu memang masih dalam tanah. Seiring perkembangannya waktu mereka, ada juga yang batu kubur yang digali manual, yang bagian atasnya itu, top atasnya seperti persegi panjang. Itu yang digali manual, nanti mereka cungkil dengan manual, dan habis itu baru ditarik. Istilahnya di sini dalam bahasa kodi garu watu atau tarik batu kubur.
Nah, tarik batu dalam artian yang atasnya, sedangkan sisi kanan kirinya itu kita sekarang dengan modern pakai tembok dengan semen, tapi di atasnya yang harus ditarik. Nah, batu tarik itu ada dua versi. Versi yang ada di kodi di sini yang kelas 2 secara status sosialnya. Sedangkan versi yang status sosialnya yang lebih tinggi, misalnya dulu orang kaya atau anak yang selalu dimanja orang tuanya karena orang tuanya punya dan manja anaknya, nanti saya mati anak tolong tarikan saya batu terimbang. Artinya ada batu, salah satu batu terimbang di Sumber Timur, itu di pinggir pantai. Nah, itu memang diambil, mereka orang sana ambil, diturunkan di muara, habis itu baru ditarik dengan perahu, naik ke atas, baru bawa ke sini. Nah, itu yang menandakan untuk status sosial yang tinggi. Nah, dan dia harus ada di depan rumah, menandakan bahwa penghargaan terhadap leluhur, terutama musim nyale atau pasola. Nah, selalu semua turunan tadi mereka berusaha untuk datang simpan sirip pinang, kasih sirip pinang, kasih bakar ayam untuk minta berkat di leluhur begitu. Kalau misalnya hari-hari tertentu juga ada dari kampung dari atas, kampung kecil di atas turun ke sini untuk datang kubur. Nah, itu juga kita kasih sirip pinang. Nah, itu tentang batu kubur. Nah, harus di depan itu supaya kita selalu lihat mereka. Kita selalu lihat mereka dan mereka juga tetap jaga kita dari roh-roh yang tidak baik begitu. Nah, kenapa harus besar-besar dan harus mega? Ya, itu merupakan wujud penghargaan yang tinggi terhadap orang tua. Pak, biasanya dalam upacara seperti ini kan tentu saja ada prosesi adat dan kadang-kadang juga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan untuk proses pemakaman yang tentu saja akan berbeda untuk setiap ekonominya, khususnya buat masyarakat. Bagaimana kita menyikapinya dengan kebutuhan-kebutuhan seperti ini dan kondisi masyarakat yang ada di sana? Ya, kalau meninggal itu acaranya ya istilahnya kita harus berduka itu minimal 3 hari sampai dengan 7 hari, bahkan ada yang 8 hari kalau di sini. Nah, setiap harinya itu tamu datang, artinya datang melayat, istilahnya datang berduka, minimal dia bawa kain. Artinya kalau di kodi kita ini, terutama kami di kampung Belengger, ada tahapan-tahapannya. Secara garis turunan itu sudah ada yang dengan sendirinya, misalnya kita undang. Oh, tadi bapak kami sudah meninggal. Nanti dari tuan duka, suruh beberapa keluarga utusan untuk pergi undang keluarga-keluarga dekat. Dari anak mantu, keluarga biasa. Nah, itu undangannya diundang bahwa oh hari ini Bapak Petrus misalnya sudah meninggal, hari Sabtu penguburan. Nah, sebelum penguburan masing-masing keluarga itu datang untuk melayat. Nah, dengan tahapannya ada tahapan adatnya itu dengan sendirinya dia bawa kain, kalau laki-laki, kalau perempuan bawa sarung. Nah, ada juga yang bawa, dia tidak boleh bawa yang lain-lain kecuali dengan amplop uang, istilahnya tali hewan. Kalau misalnya dari pihak perempuan, nobawinya secara adatnya, dia kalau misalnya dia tidak mampu bawa babi atau kuda atau kerbau, dia bawa amplop saja tali hewan, dia simpan di sana. Nah, yang lain itu ada yang bawa babi, ada yang bawa anjing, anjing betul dibawa, ada juga yang bawa kerbau mai, ada juga yang bawa kerbau jantan. Nah, dari sekian itu ada, kalau kerbau mais harga sekarang sudah 20 juta minimal. Kalau jantan itu minimal sudah 30 sampai dengan 70 juta. Nah, begitu. Kalau babi yang besar sekarang sudah 15 juta, minimal 7 juta. Nah, itu masing-masing mereka harus bawa, wajib bawa dengan tahapan adatnya tadi itu. Nah, tetapi yang diundang pertama tadi, misalnya sudah meninggal, yang diundang pertama sekali itu pihak om. Om artinya turunan
istilah kita di sini kan letabinya, artinya tangga pertama kita turun. Nah itu pihak Om yang diundang duluan, dan Om juga nanti yang gali itu kubur. Yang kasih tanda untuk kubur gali pertama itu tancapkan linggis atau sekop pertama itu harus pihak Om yang buat tanda itu kubur. Baru yang lain nanti untuk menyesuaikan. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya masyarakat menyiasatinya, khususnya pada saat kebutuhan atau kondisi ekonominya tidak dalam kondisi yang terbaik? Ya, makanya ini yang menjadi tantangan tersendiri di zaman sekarang ini. Misalnya, saya sebagai anak mantu. Nah, walaupun pendapatan saya misalnya dalam 1 bulan hanya 1 juta atau di bawah itu sebagai petani, ya 1 tahun mungkin hanya 20 juta. Ya dengan saya sebagai anak mantu, bapak mantu meninggal atau mama mantu, ya secara tadi itu dengan sendirinya saya harus minimal bawa kerbau mai. Maksimal itu harus jantan. Nah mau tidak mau harus berutang, dan rata-rata dalam upacara itu jarang juga yang cash. Nah inilah yang membebani secara keluarga, secara ekonomi keluarga. Dan ketika saya tidak mampu nanti untuk membalasnya atau ya dalam tanda kutip saya meninggal, ya anak saya yang harus tanggung jawab nanti untuk harus bayar hutang itu, begitu. Nah ini menjadi bukan warisan harta tapi warisan utang kita di Sumba ada. Ya ini yang merepotkan dan ini yang membutuhkan pemikiran. Kalau demikian kan tentu saja ada upaya warisan hutang ya. Nah, bagaimana Bapak sebagai kepala desa menyikapinya? Saya sebagai kepala desa memang di awal dulu jadi kepala desa jadi tantangan tersendiri juga. Ketika jadi kepala desa pertama, dilantik dulu, beberapa teman itu diundang, ada kurang lebih 3 teman kepala desa undang ikut pesta adatnya. Yang 4 itu teman biasa. Nah, kami di sini kan ada istilahnya lebih kita saling mengenal lebih dalam lagi kalau kita bawakan hewan yang lebih besar ke pestanya, baik pesta adat maupun meninggal. Nah tahun pertama ada 7 orang yang minta saya untuk dibawakan, tapi semuanya saya tidak penuhi karena ya kalau saya bawa jantan atau kerbau mai tadi harganya minimal sekarang 20 juta dengan berutang, ya kapan saya membangun desa? Nah, begitu. Nah akhirnya ya saya tidak ikut, ya memang saya menolak. Nah ketika ya, ada yang meninggal juga di pesta adat tadi itu, ada beberapa itu yang penting sekali ya saya ikut. Ya dengan tradisi di sini kalau yang hadir biasa itu hanya bawa istilahnya wulu matan kita di sini atau persembahan, ya bungkus di amplop minimal 100.000, kopi gula dengan kalau bisa kain atau sarung. Nah itu saja yang kita bawa. Nah ketika pertama-pertama ya malu juga sih, apalagi kalau ada orang yang meninggal. Nah ada beberapa kemarin keluarga itu meninggal, saya sebagai kepala desa ya saya bawa kain atau sarung saja dengan kopi gula seadanya, saya pergi. Nah yang lihat juga, yang lain lihat, kepala desa kok bawa itu saja, diomongin juga. Tapi saya bilang harus kita lawan ini, harus tunjukkan ke generasi muda juga, ke orang tua juga, bahwa adat itu tidak harus bawa kerbau juga sih. Tapi kan yang paling penting bagaimana kita melayat dengan tulus, dengan ikhlas untuk mendoakan arwah tadi itu diterima, dijemput oleh arwah leluhur dari sini untuk sampai ke Sang Pencipta, Sang Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, begitu. Memang sampai sekarang, kemarin juga itu ada yang meninggal. Sebenarnya tadi itu yang saya jelaskan pertama, diundang biasa tapi dengan tahapan status sosial dengan kepala desa. Ya biasanya di sini tidak layak juga kepala desa hanya tenteng kain saja. Begitu minimal harus bawa babi, harus bawa beras 1 karung, 1 potong atau 50 kilo atau 1 kilo, harus bawa gula berapa 10-20 kilo.
Tapi saya tidak, saya pergi saja. Nah, ketika saya pergi dan saya duduk, orang lihat juga. Saya sendiri juga merasa ya ada malunya juga. Tapi saya bilang, kapan saya harus lawan ini? Nah, melawan ini yang memang teman-teman yang lain tidak bisa, harus berutang. Saya bilang saya lawan. Dan is okay, sampai sekarang mereka bilang, oh bagus juga kepala desa itu. Buktinya ya dari dulu desanya terbelakang dan sekarang ya puji syukur hampir nomor 1 di kecamatan di Bangyedo pembangunannya. Ya begitu. Karena memang betul-betul saya tarik diri dari acara adat apapun itu. Kecuali kalau bapak mantu atau anak perempuan, nah itu baru saya pikir 7 kali keliling untuk harus hadir. Begitu. Artinya sudah bisa diterima oleh masyarakat ya Pak? Ya sekarang menjadi ya beberapa dengan 5 tahun ini ya yang paling ekstrim lagi yang tahun lalu. Tahun lalu itu banyak yang pesta adat dan betul-betul tidak ada satupun yang saya pergi lagi malah. Kalau yang lalu itu saya masih ikut, masih apalagi kalau namanya pesta adat, gali tulang, pesta-pesta adat selain kedukaan. Nah pesta adat tahun lalu itu di dalam desa sendiri, di tetangga situ juga ada yang gali tulang, saya tidak pergi. Malamnya itu besok hari hanya, malamnya saya pergi, artinya betul-betul hadir. Saya bawakan tadi itu seadanya di amplop berapa begitu, karena mereka yang undang itu ada 7 orang. Yo kali sekian kan sudah lumayan juga. Kali sekian puluh orang yang undang tadi juta juga sebenarnya. Apalagi kalau bawa babi kan begitu. Nah akhirnya tahun lalu itu saya lebih ekstrim lagi, tidak ada satupun saya pergi. Di masyarakat saya sendiri yang gali tulang di situ saya tidak ikut hari hanya. Dua tempat itu saya tidak ikut. Artinya saya mau coba lebih ekstrim lagi. Dan ternyata biasa-biasa juga. Dan saya dengar-dengar sekarang tokoh-tokoh yang lain menerima itu. Itu merupakan contoh yang kita juga perlu tiru. Karena kan yang menjadi beban terbesar di sini dan tidak terhapuskan itu hanya omongan orang saja sesungguhnya. Kenapa dia hanya bawa itu saja. Dan di tahapan upacara itu ketika kita bawa lebih besar jantan, kerbau jantan, apalagi kalau di sini kita adanya namanya mandapa, kerbau jantan permisi yang dikebiri. Nah itu status sosialnya lebih tinggi lagi. Walaupun itu saya dapatnya karena saya utang semua, tapi itu dilihat hari itu, wah tinggi sekali begitu. Tetapi menurut saya bahwa itu hanya sesaat saja. Nah kebalikannya juga tadi, kalau saya hanya hadir dengan saya punya diri sendiri saja, apa adanya, ya diomongin juga. Kenapa itu kepala desa kok hanya hadir begitu saja. Tapi kan detik itu saja juga. Besok lusanya ya hilang juga bahasa itu. Begitu. Nah artinya kan hanya membutuh saja mental, keberanian untuk memulai. Dan sanksi adatnya tidak ada juga. Hanya sanksi sosial saja. Tetapi kan secara status saya kepala desa tetap ada kan sesungguhnya. Sesungguhnya saya dihormati sebagai kepala desa yang benar apabila APBDes itu anggaran program jalan di desa dan menyentuh masyarakat, menyentuh keluarga di desa, ada dampaknya kita jadi kepala desa, ada nilai positifnya, itu lebih tinggi nilainya buat saya daripada saya harus bawa kerbau, mengorbankan dana desa juga. Ya mau tidak mau gitu kan, gaji kepala desa berapa sih? Nah sekarang kita menggali sedikit tentang Pak Okta ya. Boleh cerita tentang latar belakang pendidikan, keluarga, dan kenapa sekarang bisa sampai ke titik menjadi kepala desa? Orang tua dulu memang guru, tetapi di gurunya itu di PNS-nya hampir tidak jalan, Bapak. Dia lebih kepenting ke adat malah. Nah akhirnya, tapi dorongan Bapak juga untuk saya sebagai anak sulung kuliah tinggi juga. Nah sejak SMP beliau dorong saya harus SMP di kota, dulu masih kecamatan, sekarang jadi ibu kotanya Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah saya SMP di sana dan SMA di sana. Dan saya juga memang termotivasi untuk harus kuliah karena kondisi itu tadi. Nah akhirnya saya kuliah dan sampai kuliah sana, ketika kuliah itu tambah terbuka lagi wawasan selama saya dari 2023 saya berangkat kuliah ke Jogja. Dan memang orang tua dulu paksa saya harus ambil hukum begitu.
karena dulu hukum itu luar biasa. Tapi saya lebih tertarik di pertanian karena pendahulu-pendahulu yang sekolah itu hampir tidak ambil bagian pertanian. Kalau ambil saja paling larinya ke yang pintar-pintar tinggal di Jawa, yang lain itu kembali dan jadi PNS. Nah, selama proses kuliah itu saya memang jarang bergaul dari sini, selalu dengan orang-orang luar Sumba, bahkan luar NTT juga jarang, hanya beberapa saja. Nah, akhirnya pengalaman itu muncul, dan ketika saya penelitian S1-nya di 2009, saya kembali ke Mata Kapore, dulu masih desa Wai Kedadak. Rumah-rumah itu tetap saja ketika saya SD. Saya SD, SMP, SMA, kuliah hampir 7 tahun, karena memang saya masih cuti dulu 1,5 semester karena keadaan orang tua juga tadi ikut pesta. Nah, itu yang menyebabkan sakit juga, kok harus terhenti begitu ya. Nah, saya kembali itu tidak ada yang berubah, begitu-begitu saja. Bahkan dulu saya SD kelas 6, tiang listrik sudah masuk. Nah, saya kembali di 2009 itu kabel-kabel sudah hilang semua lagi, sudah dicuri orang begitu. Itu entah kemana arahnya, saya tidak tahu. Saya bilang, wah ini harus butuh pemikiran baru, butuh terobosan. Artinya muncul pertanyaan saya, apa yang salah? Begitu. Nah, akhirnya selesai kuliah, ya puji syukur juga saya dapat donatur dulu, ada mama, ya sekarang saya anggap jadi mama angkat, ada namanya Ibu Gabriele Weigerle dari Jerman bersama temannya Nicole. Nah, mereka yang patungan untuk saya dikuliahkan S2. 2012 saya kembali. Awalnya saya artinya masih cari lahan di mana, kebetulan calon istri dulu di Waikabubak di Sumba Barat. Nah, 1 tahun itu saya di sana, saya mencoba. Artinya karena di lain pihak juga orang tua di sini sekolahkan kita itu sesungguhnya bukan ke wirausaha, tapi ke pegawainya. Artinya orang tua kami di sini sampai saat ini juga, bahwa ketika orang tua kerja di kantor, entah dia honor gajinya berapa tidak urusan. Nah, itu bangkanya luar biasa. Apalagi PNS lebih bangga lagi begitu. Tapi saya memilih, saya tidak tertarik PNS. Nah, kenapa? Nah, kenapa ini pertanian kok di Jawa maju, kok di sini begitu-begitu saja begitu. Bahkan di ladang atau di sawah itu panennya hanya 2 ton. Syukur kalau dapat 2 ton. Ya, selalu itu. Makanya di situ yang menyebabkan saya harus kembali. Dan dulu di Waikabubak, saya dengan calon istri dengan beberapa saudara, bahkan saudara dari sini saya bawa untuk kami kerja. Awalnya di padi sawah, kami naikkan mesin, ya panen saat itu cukup bagus dengan terapan hasil kuliah tadi. Dan memang dianggap gila juga di Waikabubak karena tanam satu-satu dengan jarak 30 cm. Mereka bilang, wah ini tanam padi atau buang padi. Dengan asumsi bahwa di situ kan siput banyak, hamanya banyak. Artinya untuk perkembangannya lambat dan nanti dimakan siput mudah. Tetapi puji syukur saat itu tumbuh dengan baik padinya. Puji syukur cukup utang bapak dulu, ya itu tadi ya, bukan warisan yang saya bilang pertama tadi, bukan warisan harta benda tapi warisan utang. Nah, karena saya lihat bapak tidak mampu lagi bayar utang, hasil jual horti tadi saya tutup 1 ekor kerbau mai dulu. Harganya dulu memang masih 17 juta. Hasil dari itu ya saya tutup sudah, daripada bapak diomongin ini, ya tutup mata tutup. Akhirnya saya start dari nol lagi, cari modal lagi begitu. Akhirnya semakin dekat semakin banyak toko. Bahkan ibu-ibu sendiri juga minta. Nah, beberapa juga mintanya dengan terharu. Ada yang menangis, harus masuk. Kita coba. Kami tidak minta apa-apa. Nah, ternyata ya puji syukur betul terjadi tanpa biaya dan terpilih. Walaupun pihak lawan bombardir di awal memang kita ya istilah politiknya di atas angin, tapi hari H kami hanya duduk diam saja. Ya puji syukur sisa 1 suara, menang 1 suara begitu. Dan sekarang tadi itu tiang listrik yang dianggap PLN kita dikasih, sekarang hampir semua rumahnya sudah punya listrik. Dan
Dulu juga kalau diajak gotong royong berat sekali. Tapi sekarang dengan gotong royong cepat sekali. Buktinya kemarin jembatan tahun lalu itu betul-betul warga yang berbondong-bondong dengan caranya masing-masing mereka kumpul. Jadi intinya sebenarnya Bapak tetap ingin berusaha menjaga nilai-nilai adat Marapo, tapi juga tetap harus disesuaikan nilai-nilainya agar tidak hilang gitu ya maksudnya? Nah, dengan adat Merapu juga, karena saya juga selalu dengan adat tadi, kalau ada kegiatan besar di desa, selalu dengan panggil ratu adatnya untuk doakan supaya seluruh arwah leluhurnya Matukapore, semua alamnya Matukapore untuk bersatu padu. Kalau di bahasa adatnya kami kan oporo tekembe, obor kelang-kelanga, artinya pohonnya kacang kita satukan, pohonnya wijen semua kita satukan, baru kita jadikan satu kan lebih banyak nanti daripada kita ambil satu-satu kan. Nah, itu bahasa syair adatnya dan saya selalu pakai itu begitu. Nah, termasuk kita ketika bangun jembatan Hasan Hasanuddin dengan sebelum memulai itu dengan ritual adat, setelah selesai besok peresmian kita ritual adat juga dengan tambur gong. Sebenarnya bilang pemborosan, tapi nilai adatnya betul-betul saya kemas untuk sesederhana mungkin. Dan di ayam itu memang dibaca ya bagus. Walaupun ada orang yang omong-omong tetap mereka juga petaka begitu. Tapi saya doa supaya jangan fatal lah begitu ya. Karena itu teman juga. Kalau saya pergi di rumah juga, di rumah mereka pasti saya minum kopi juga minimal begitu ya. Nah akhirnya kemarin ada kejadian memang. Ternyata ada anak muda yang naik ke jembatan. Mereka gas-gas di atas jembatan. 3 motor sekaligus. Nah setelah gas-gas itu motor tiga-tiganya langsung mati di situ. Dan mereka kembali itu susah payah mereka untuk harus dorong karena memang medannya cukup berat, ya terpaksa dorong. Dan di situ termasuk warga yang kerjakan jembatan itu sekarang mereka bilang jangan buat aneh-aneh lagi di situ. Karena memang dulu kepala desa dengan donatur dari TV sudah doa bersama-sama untuk supaya ini jembatan diawat dan dijaga bersama-sama begitu. Ya termasuk pesta adat besar yang kemudian disederhanakan, tapi tetap pada esensi nilai-nilainya yang tidak boleh hilang ya? Memang sesungguhnya kalau adat yang sebagai penutup ini Mas Arto, sebenarnya adat yang sesungguhnya zaman dulu sederhana sekali. Dia pesta itu dia sudah persiapkan semua. Tapi dengan perkembangan kesininya, dengan adanya politik di DPR, bupati saya lihat mereka pesta adat itu dibuatkan menjadi ajang untuk kampanye publik mereka. Kalau dia bawa kerbau 2-3 ekor itu namanya ada saat itu dan dikenang begitu dan ketokohannya muncul. Tetapi walaupun secara adat sebenarnya sederhana tapi sudah dipelintir menjadi besar, dibesar-besarkan. Nah ini juga yang saya tadi itu saya kemas menjadi lebih sederhana. Dan kalau tidak begini ya ekonomi hancur. Toh juga tadi dibesar pestanya, tapi nilai budayanya tidak ada juga begitu. Melampaui itu sehingga sakralnya hampir hilang. Nah makanya saya selalu tunjukkan itu. Dan nanti juga di kami sendiri satu turunan, di saya punya. Nah ada juga pesta adat itu. Kalau yang biasa sekarang sudah dibuat besar bisa. Tapi secara adat sesungguhnya sebenarnya kan cukup babi 1 ekor yang sedang dengan kerbau jantan yang sedang cukup sudah selesai. Tapi dengan masa-masa kini yang dipelintir tadi itu menjadi pesta besar. Nah ini juga yang saya mau kemas nanti. Kalau yang sekarang ini mereka lakukan bisa pukul gong tambur itu 1 bulan. Tapi saya bilang cukup 3 hari. Undang sekitar saja. Dengan kami beberapa saja. Saya juga nanti secara diri sendiri saya mau tunjukkan di mereka bahwa pesta itu bukan ajang mencari nama untuk apa, tetapi secara politis juga kalau kita program baik, ya pasti dikenang dengan baik. Kalau sudah beberapa program yang saya tata ini sudah bagus menurut saya, versi saya ini sudah bagus ya, versi saya ini Mas Arto kalau sudah bagus,
Kalau saldonya sudah cukup untuk itu, ya sudah. Saya berusaha untuk harus tidak utang begitu. Kalau utang pun ya cukuplah kopi dan gula saja. Nah itu saya lakukan dan ajang untuk kasih makan lah keluarga-keluarga sekitar. Mungkin seperti itu. Jadi yang paling penting adalah menjaga nilai-nilai adat tersebut tetap dikembalikan kepada nilai-nilai utamanya ya Pak ya? Intinya semula, nilai adat semula. Karena dulu itu contoh konkret. Yang paling mencolok sekarang lagi ini, akhir-akhir ini, semakin ke sini, kawin mawin antar siri pinang. Kalau adat sesungguhnya dulu itu satu kuda sudah antar siri pinang, maksimal itu 1 ekor kuda 1 ekor kerbau. Tapi dengan perkembangan sekarang harus sudah barang pasti dominan hampir seluruhnya bilang 5 ekor. Kalau dulu 5 ekor itu sudah tahap kedua antar siri pinang namanya. Nah, tapi sekarang ada istilahnya harga dirinya perempuan, harga dirinya laki-laki harus 5 ekor. Tapi apakah harga diri itu harus dengan 5 ekor hewan? 1 kerbau mai dengan 2 kuda atau 3 kuda, 2 ekor kerbau. Tapi nilai adatnya toh juga tidak ada. Apalagi dengan kondisi ekonomi si laki-lakinya tidak ada. Terus juga yang paling agak konyol menurut saya juga, pihak perempuan juga dia harus siap babi 2 ekor nanti. 1 nanti untuk pihak harus kasih keluarga laki-laki, yang satunya lagi untuk bagi di keluarga perempuan. Sementara dulu tidak, ayam cukup. Begitu. Nah ini yang saya bilang tidak bisa. Sama halnya kan barter ini. Karena kerbau 2 ekor dengan beberapa kerbau tadi impas juga. Istilahnya di sini air susu ibu yang bilang hilang juga. Bahkan rata-rata itu pihak perempuan masih tanggung utang lagi. Karena tadi ada makan minum, ada sarung kain yang dia siapkan. Begitu. Nah ini yang saya juga harus kasih pemahaman itu. Hanya sayang yang disayang anak perempuan kurang. Hanya 1 orang saja yang nikah di Sumba, yang lain yang 1 di Flores. Makanya secara adat saya bilang ya gitu omong saja, yuk mampu berapa sih, yang penting kan nilai adatnya tadi, tahapannya itu yang kita harus jaga tanpa membebani secara ekonomi. Begitu. Ini kan lebih besar dari pasar dari tiang. Akhirnya kapan kita berkembang, kapan juga kita tunjukkan kepada anak kita. Dan nilai yang sangat tidak masuk akal menurut saya itu Mas Arto, bahwa tadi itu 5 ekor boleh, tetapi jangan kasih patokan begitu secara adat. Nah secara adat di situ kita tadi sudah sepakat 5, tapi hari H nanti tidak cukup 5 tidak apa-apa. Karena tadi tidak kasih patokan, boleh tidak kasih patokan. Tapi omong adatnya 5. Nah ini kan dengan sadar tidak sadar kita mengajarkan kepada anak cucu untuk tidak jujur. Memaksakan kita punya keadaan, pertama keadaan tidak sanggup tapi kita paksakan. Yang kedua tadi itu mengajarkan anak kita yang mendengar tadi itu untuk tidak jujur. Mereka juga akan kopi juga untuk tidak jujur. Saya mengakunya 5 tapi yang dibawa kan bukan 5, berarti kan tidak jujur. Nah sementara nilai kejujuran itu penting sekali dimanapun kita bekerja. Atau di mana dunia usaha manapun, jujur itu paling tinggi nilainya. Nah ini yang saya mau tanamkan sesungguhnya. Makanya ya omong kalau dapat 1 ekor ya 1 ekor saja kerbau mainnya itu tadi, atau 2 ya 2, jangan neko-neko lagi lah. Begitu ya. Berarti ini kan ada adatnya sudah tidak benar lagi dengan kekini-kinian sekarang. Makanya saya secara ekonomi dengan pengalaman tadi teman-teman, ya saya juga dapat masukan paling banyak dari mama angkat tadi itu, Ibu Gabriele. Nah itu juga saya belajar banyak juga di situ. Artinya apa yang kita omong itu yang kita buat. Tapi di sini kan selalu bias dengan adat tadi itu. Nah artinya sekarang juga adat sedang mengajarkan kita nilai-nilai untuk tidak jujur. Nah ini juga yang saya mau arahkan untuk mari kita ajarkan anak kita jujur. Untuk Desa Matokopore, untuk Kode Bangedo, untuk SBD, dan untuk Indonesia secara umumnya. Begitu kira-kira Mas Arto. Makanya bukan melawan adat sebenarnya, tapi merawat nilai-nilai adatnya. Hanya secara pengeluaran ekonominya, yang gengsi sosialnya yang saya mau hilangkan. Ya memang sakit sih kalau
wah ditanya, oh di sana tadi Mas minta berapa ekor begitu. Ya kan hanya bilangan saja. Terus toh yang dibawa tidak sesuai. Terus saya juga hanya gengsi saja saat itu. Saat itu saya nama besar tapi besoknya saya melarat. Ya percuma aja kan. Berarti bukan kebahagiaan yang hakiki. Hanya kebahagiaan yang semu saja saat itu. Saya boleh beronggeng, saya boleh senang sekali hanya detik itu saja. Tapi kembali kan saya begini juga, wah utang banyak saya. Nah itu yang saya tidak mau. Dan itu yang saya mau ajarkan kepada anak-anak muda yang sekarang ini. Mungkin begitu Mas Arto. Ya, ya. Baik Pak, jadi intinya adalah kita tetap harus menjaga dan menghidupkan terus nilai-nilai asli tersebut dan kemudian hidup bersama dengan kondisi zaman yang telah berubah, tapi tetap tidak boleh melupakan nilai-nilai itu sendiri ya. Pak Okta, terima kasih banyak telah berbagi dengan kami. Semoga proses perjalanan dan terus menjaga nilai-nilai adat di Sumba tetap bisa terjaga dan terus berkelanjutan ya Pak. Sama-sama Mas Arto. Terima kasih juga. Demikian diskusi kita semua tentang kampung adat yang satu ini, sangat menarik dan tentu saja menjadi kebanggaan bagi kita semua untuk terus menjaga nilai-nilai tradisi kita. Anda bisa menyaksikan tayang ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Indonesia.